Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agustiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-29, bahasan kita masih melanjutkan modul sebelumnya yaitu tentang kolom. Namun kali ini bahasan kita akan lebih kita perluas, kita perdalam, yaitu kolom dengan kombinasi beban aksial dan momen lentur. Nah, ini adalah sebuah pembahasan kita. Kita akan ada pengantar tentang kolom dengan kombinasi aksial dan lentur. Kemudian ada asumsi desain yang kita gunakan dalam membahas tentang elemen kolom. Kemudian kita juga akan mengenal tipe keruntuhan kolom, ada 3 tipe. Jadi kalau dalam modul sebelumnya kita membahas tentang elemen kolom, di modul sebelumnya kita membahas hanya kolom dengan beban aksial saja. Nah, dalam kenyataannya kejadian begini sangat jarang ya sobat struktur ya, kecuali kita kondisikan memang murni memukul aksial. Pada kenyataannya bangunan kita kan eh, kolom itu harus terangkai dengan balok, gitu ya sobat struktur ya. Mungkin dia ke sana ada balok yang harus dia pikul, kemudian alas sini juga ada balok juga, begitu. Ya, jadi sebetulnya dalam posisi suatu struktur bangunan sangat jarang kolom hanya memikul P saja. Umumnya yang kejadian adalah mau kolom tersebut harus memikul P, kemudian pada saat yang bersamaan dia juga harus memikul momen dalam arah X katakan, kemudian juga momen dalam arah Y. Begitu. Jadi ini akan kita bahas dalam bahasan kita kali ini. Nah, ini tadi pengantarnya juga pada umumnya selain beban aksial tekan, kolom pada saat bersamaan juga memikul momen lentur. Ini yang tadi saya sampaikan dalam slide sebelumnya ya. Ketika sebuah elemen kolom diberi beban aksial P dan momen lentur, maka biasanya dapat diekivalenkan dengan beban P, namun yang bekerja dengan eksentrisitas E, yaitu di mana E adalah momen dibagi dengan gaya aksial. Jadi ini adalah gambar yang paling kiri, gambar 1. Ini adalah kondisi kolom dengan beban aksial murni, di mana gaya P atau gaya aksial ini bekerja persis pada center titik berat daripada si penampang kolom. Nah, kemudian pada saat beban P ini bergeser, beban P bergeser atau ada eksentrisitas di mana P-nya tidak tidak bekerja tepat pada center gravity daripada penampang, maka ini dikatakan beban yang memiliki eksentrisitas atau beban eksentris gitu ya. Nah, beban eksentris ini menimbulkan momen karena gaya dikalikan dengan lengan momen ini akan menghasilkan momen lentur M. Jadi ini dan ini sebetulnya ekivalen ya, sebab struktur gambar kedua dan ketiga ini sama begitu. Nah, kita akan melihat ada eh, lentur ya, jadi kejadian suatu kolom yang memikul beban P tekan seperti ini, dia memiliki jarak beban P ini sejauh XREY daripada sumbu X daripada penampang. Jadi kalau kita lihat di 3 dimensi, penampang ini memiliki sumbu X di sini. Nah, P itu bekerja pada eksentrisitas sebesar EY. Sehingga kolom itu akan otomatis dia akan melentur ataupun melengkung ke arah begini ya, strukturnya dalam arah sumbu X. Nah, beban eksentris ini pada dasarnya bisa diekivalenkan juga jadi beban P-nya kita geser ke tengah. Jadi yang tadi beban P ada di sini, kita geser sampai ke center gravity begini. Namun sebagai kompensasinya harus kita berikan momen yang besarnya P dikalikan dengan eksentrisitasnya tadi. Jadi kita sebut MNX karena momen itu mengakibatkan kolomnya melentur terhadap suhu X. Kejadian lain adalah lentur dalam arah Y, jadi berkebalikan dengan arah X tadi. Kalau arah X coba struktur lihat ada eksentrisitas terhadap sumbu X, maka kalau arah Y berarti ada eksentrisitas terhadap sumbu Y. Atau kita namakan dengan EX, eksentrisitas X. Begini ya sobat struktur ya. Sehingga bisa kita ekivalenkan juga menjadi gaya sentris PNY, kemudian ditambahkan dengan momen MNY. Begini. Jadi ini ekivalen antara gambar yang kiri dengan yang kanan. Nah, sehingga kolom kita kalau awalnya lurus, maka dia akan tertekuk ke arah dalam arah sumbu Y, begitu ya.
berlaku ke sana. Perjanjian momen kita biasanya menggunakan kaidah aturan tangan kanan, di mana keempat jari kita ini melambangkan arah daripada momen, dan ini adalah arah daripada sumbunya, gitu ya. Jadi karena momen ini arah gerakannya atau empat jari kita adalah yang ini ya, sobat struktur ya. Ini keempat jari kita, kemudian karena ibu jari arahnya ke arah sumbu Y, maka kita namakan momennya momen nominal MNY. Nah, bagaimana kalau beban itu membuat eksentrisitas terhadap dua arah. Jadi dia bikin eksentrisitas terhadap sumbu X, dia juga memiliki eksentrisitas terhadap sumbu Y. Begini. Nah, maka akan timbul yang namanya kondisi momen nuntut dua arah atau biaxial bending. Jadi di gambar yang kanan itu adalah merupakan ekivalensi dari gambar yang kiri, di mana PN-nya kita pindah ke center gravity, namun sebagai imbasnya muncul MNX yang besarnya sama dengan eh, PN dikalikan dengan EY, kemudian juga muncul MNY yang sama dengan PN dikalikan EX, gitu ya, Sobat Struktur. Sehingga ini adalah hal yang paling sering umum terjadi pada struktur real sesungguhnya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan melihat dulu asumsi desain dan faktor reduksi apa saja yang ada pada kolom. Asumsi pertama, regangan pada beton dan baja dianggap proporsional terhadap jarak pada sumbu netral. Jadi kalau sama dengan balok sebetulnya ya. Jadi ini ada AS, kemudian ada AS aksen, maka kalau sobat struktur ingat kita punya distribusi regangan seperti ini. Ini adalah epsilon aksen CU, kemudian di sini ada epsilon aksen S, kemudian di sini adalah epsilon S, gitu ya. Dianggap proporsional dengan tinggi ini adalah kita namakan C, tinggi garis netralnya. Nah, epsilon aksen CU adalah regangan yang terjadi pada beton. Ini maksimal diambil 3 kali 10 pangkat min 3. Ini asumsi ketiga. Tentunya keseimbangan gaya dan kompatibilitas regangan harus terpenuhi. Jadi regangannya kita anggap lurus begini, tidak ada regangan yang tidak kontinu. Jadi contoh misalnya regangannya begini, kemudian eh, ya berubah jadi begini. Nah, ini dalam hal ini tidak ada regangan yang tidak kontinu seperti ini. Regangannya kita anggap kontinu. Oke, itu adalah asumsi yang ketiga. Kemudian berikutnya, jadi 1, 2, 3. Berikutnya, jelas kekuatan tekan beton di daerah tarik dapat diabaikan. Kemudian tegangan pada tulang baja Fs sama dengan epsilon dikali Es. Ini harus lebih kecil atau sama dengan kuat leleh daripada tulangan. Kemudian blok tegangan beton dianggap bentuk persegi 0,85 Fc terdistribusi merata. Jadi kalau ini diagram regangan, maka diagram tegangannya seperti juga halnya balok, gitu ya. Nah, maka ada 0,85 Fc prime, kemudian ada CS, ada CC, kemudian ada T ini ya. Jadi harus terpenuhi juga sigma H 0. Ini masih dipakai seperti saat kita belajar balok ya, mirip-mirip. Kemudian ada juga tinggi blok tegangan tekan, ini adalah A kecil, sekian A kecil, di mana A itu sama dengan C kali beta 1 gitu ya. Beta 1-nya kalau Fc prime-nya kurang dari 30, maka beta 1 0,85, kemudian berkurang setiap kenaikan 7 MPa berkurang 0,05, namun minimum 0,65 si beta 1. Ini sudah kita bahas saat kita mempelajari balok. Faktor reduksi kekuatan, sobat struktur juga sudah familiar dengan diagram ini. Kita punya 3 zona, yaitu dominan tekan di bagian ini, jarak dari regangan ini sampai ke regangan leleh. Kemudian ada regangan 0,005 saat kita desain balok, ini kita dominan ataupun sering kita desain balok dalam kondisi dominan tarik, di antaranya kita sebut dengan zona transisi. Nah, nilai P tergantung daripada regangan yang terjadi pada tulangan baja kita.
Ini sudah kita bahas juga dalam modul-modul sebelumnya. Nah, kemudian kita kenakan dengan 3 tipe keruntuhan. Jadi kita kenal dengan yang namanya kondisi seimbang atau balance. Prinsipnya sama dengan balok. Kapan kondisi balance terjadi? Yaitu pada saat regangan beton ini mencapai 0,003, kemudian pada saat yang bersamaan, regangan tulang baja itu sama dengan regangan lelehnya. Maka ini disebut dengan kondisi balance atau seimbang. Pada kondisi ini akan menghasilkan beban tekan yang kita sebut dengan P balance. Nah, kemudian tipe keruntuhan yang kedua adalah tipe keruntuhan tekan. Ini terjadi kalau P yang bekerja ini lebih besar dari P balance. Jadi pada kondisi seimbang, PB, saat P-nya lebih besar dari PB, kita sebut kondisi tekan. Kemudian ada juga keruntuhan tarik. Ini terjadi pada saat P yang bekerja itu lebih kecil daripada E balance. Nah, mungkin di sini akan juga timbul pada kondisi seimbang ada eksentrisitas kondisi balance. Pada kondisi tekan maka E-nya akan lebih kecil daripada E balance. Pada kondisi tarik E-nya akan lebih besar daripada E balance. Nah, ini beberapa jenis tipe keruntuhan kolom nanti akan kita pelajari lebih detail satu persatu. Nah, kira-kira demikian sobat struktur pengantar kita tentang desain kolom dengan beban aksial dan lentur. Mudah-mudahan berguna untuk sobat struktur semuanya. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran selanjutnya. Salam struktur.